Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak yang cantik, yang ganteng? Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ledia Nestina, saya biasa dipanggil Lady. Maksud dan tujuan saya di sini ingin menjelaskan tentang ekonomi di masa pandemi. Nah, sebelum masuk ke materi, saya punya sedikit pantun nih. Beli permata, dapatnya Indomie. Ayo sama-sama kita bahas tentang ekonomi. Iya. Ekonomi di masa pandemi. Yang pertama, ada dampak ya. Udah jelas, sudah pasti dampak. Dan dampaknya ini bukan di Indonesia aja, melainkan di dunia, di negara-negara lain. Yang pertama, ada sebagian besar di negara di dunia tumbuh negatif, bahkan resesi. Yang kedua, tingkat volatilitas naik ke level tertinggi. Nah, yang ketiga ada pengangguran meningkat, ini udah awam banget ya di Indonesia. Yang keempat, harga komoditas turun tajam. Dan yang kelima ini parah juga, kemiskinan semakin meningkat. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Begitulah pepatahnya. Kemudian ada langkah pemerintah agar perekonomian nasional kembali positif ya. Yang pertama ini melakukan belanja besar-besaran guna meredam kontraksi ekonomi akibat pandemi. Tentunya kita ikut merasakan juga ya dari awal kita terkena COVID, pandemi COVID ini semua swalayan diserbu, stok-stok swalayan bahkan sampai habis, sampai nggak kebagian ya kan. Yang kedua ada pemerintah memberi bantuan kredit berbunga rendah untuk UMKM bergeliat kembali. Dan yang ketiga ada pemerintah menempatkan dana di perbankan guna memutar roda ekonomi. Selanjutnya, nah apa sih solusinya untuk menaikkan ekonomi di masa pandemi seperti ini? Nah, yang pertama tentunya memanfaatkan internet dan ponsel. Zaman sekarang siapa sih yang tidak menggunakan internet dan siapa sih yang tidak menggenggam ponsel? Pastinya eh, sudah banyak sekali di Indonesia ini yang menggunakan internet dan ponsel. Jadi pergunakan sebaik mungkin. Yang kedua ada tukar keahlian dengan uang. Keahlian Anda apa? Misalnya bernyanyi atau yang lainnya gitu. Tukarkan dengan uang. Misalnya mengisi-mengisi suara di kafe-kafe seperti itu. Nah, yang ketiga ada investasi untuk menggandakan uang nih yang suka main saham, investasi. Dan yang terakhir ada mengubah aset pasif menjadi aset aktif. Nah, contohnya nih aset pasif yang kita punya PS, ya kan, PS5 misalnya. Nggak kepake nih atau jarang dipakai, jadi ya udah sewain aja selagi bisa menjadi duit, kenapa tidak? Kemudian, ini ada contoh bisnis tahan krisis, ya kan? Pastinya di masa pandemi ini pengennya usaha aja deh, ya kan? Apalagi yang baru-baru di PHK. Yang pertama, ada usaha food and beverage. Nah, ini tentunya berguna banget sih ya di masyarakat karena masyarakat itu nggak mungkin nggak membutuhkan makanan dan minuman ya kan. Jadi tahan krisis banget lah. Yang kedua ada usaha kebutuhan bahan pokok. Nah, itu juga sama kayak sembako seperti itu. Dan yang ketiga ada usaha jasa atau produk kesehatan. Nah, seperti di gambar bisa dilihat ya, kita bisa menjual masker, hand sanitizer atau produk-produk kesehatan lainnya pasti itu bakal dicari banget di masa pandemi seperti ini ya. Dan yang keempat ada usaha jasa pendidikan dan pelatihan. Tentunya masyarakat di Indonesia ini tidak pernah surut ya dalam ingin melakukan pembelajaran seperti itu. Jadi nggak bakal ini juga ya. Yang belajar-belajar pasti bakal dicari oleh masyarakat. Dan yang kelima ada usaha digital. Dan yang terakhir nih sedikit tips aja untuk menjalankan bisnis di masa pandemi. Yang pertama, mencoba untuk beradaptasi. Jadi jangan malu-malu, apalagi ekonomi kita ya. Kita yang tahu ekonomi kita, jadi jangan malu-malu intinya. Terus yang kedua, go digital.
kita asah lagi, penggunaan digital kita manfaatkan selagi bisa menjadi uang. Dan yang terakhir, jangan takut mencoba hal baru. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya, Lydia Nestina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.